Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Naipon dari Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Pada kali ini saya akan berbagi praktik baik saya sebagai salah satu pelopor komunitas belajar Semerbak di SMP Negeri 1 Sanana. Mari kita saksikan video berikut ini. Membangun budaya reflektif guru melalui komunitas belajar yang berdampak pada peningkatan literasi dan numerasi siswa. SMP Negeri 1 Sanana adalah salah satu sekolah yang ada di Kepulauan Sula dengan jumlah siswa 546 orang, guru 36 orang, dan 7 orang tenaga kependidikan. Pada awal tahun 2023, tepatnya pada saat tahun ajaran baru, saya bersama Kepala Kurikulum Ibu Nurdiana Umanailo sedang melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran tahun sebelumnya. Saya adalah salah satu staf kurikulum di SMP Negeri 1 Sanana, sekaligus sekretaris dari komunitas belajar Semerbak di sekolah kami. Seperti biasa, kami akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran di tahun sebelumnya. Kali ini, kami sedang membahas hasil rapor pendidikan tahun 2022 yang menunjukkan hasil literasi 51,11% dan 26,67% untuk numerasi. Pada saat itu, pengawas binaan kami sudah melakukan pemaparan secara lengkap hasil rapor pendidikan kami di kegiatan MGMP dan rapat bersama dengan kepala sekolah. Namun, yang membuat kami sedikit gelisah adalah respon dari guru-guru. Guru-guru masih membaca data rapor pendidikan sekilas tanpa dianalisis secara mendalam. Guru-guru belum paham seutuhnya apa urgensi dari angka-angka statistik yang ada pada rapor pendidikan sekolah kami. Kami tahu bahwa metode pembelajaran di sekolah kami masih didominasi ceramah dan latihan soal sehingga kurang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil rapor pendidikan kami. Data juga menunjukkan indikator kualitas pembelajaran kami masih di kategori sedang, yaitu pada poin 58,99, dengan metode pembelajaran sebagai aspek paling terlemah yaitu 54,34. Guru juga belum terbiasa menganalisis data untuk merancang pembelajaran. Terlihat pada data rapor pendidikan, penerapan praktik inovatif hanya 56,73. Mulai ada namun belum banyak yang menggunakan. Kultur sekolah yang masih bersifat individualistik, masing-masing guru fokus pada kelasnya sendiri tanpa berbagi praktik atau belajar dari rekan sejawat. Berdasarkan masalah ini, kami menemukan beberapa tantangan, antara lain sulitnya menyamakan sudut pandang atau mindset, kurangnya respon positif dari berbagai pihak baik itu guru-guru maupun kepala sekolah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masih kurang paham mengenai pentingnya membentuk komunitas belajar, sehingga waktu awal masih kurang mendapat dukungan. Tantangan lainnya, mayoritas guru menganggap rendahnya literasi dan numerasi di sekolah adalah tanggung jawab guru matpel, bahasa Indonesia, dan matematika. Ditambah lagi, tidak terdapatnya alokasi waktu khusus yang dijadwalkan untuk kombel dan anggaran untuk kegiatan ini. Bukan hanya tantangan eksternal, melainkan tantangan dari dalam diri juga muncul ketika ingin mengajak guru-guru untuk berubah, karena merasa bahwa saya bukanlah siapa-siapa. Selain itu, saya juga merasa apakah saya cukup qualified untuk mengajarkan dan berbagi kepada rekan guru lain. Dari berbagai tantangan yang kami hadapi, saya bersama Ibu Nurdiana Umanailo sebagai Ketua Komunitas, Ibu Musdalifah dan Ibu Rafika di bawah bimbingan pengawas binaan dalam hal ini Pak Edi Sundayana melakukan diskusi baik secara tatap muka maupun secara daring. Langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan pendekatan kepada kepala sekolah dengan menggunakan dasar rapor pendidikan. Alhamdulillah, kepala sekolah mulai membuat ruang dengan mengadakan rapat bersama Dewan Guru untuk membahas rapor pendidikan dan mewajibkan setiap guru untuk mengikuti kegiatan kombel. Selain itu, kami sudah diberikan kewenangan untuk menjadwalkan kegiatan kombel 1-2 jam di jadwal mingguan. Pada pertemuan bersama dengan Dewan Guru, kami melakukan pendampingan cara membaca rapor pendidikan, mengeksplorasi, melakukan diskusi bersama, apa arti dari data tersebut, dan tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Langkah kedua, pengawas binaan menyarankan agar membuat dashboard PMM yang sekarang beralih nama menjadi Ruang GTK. Menggunakan Google Form, dashboard ini bertujuan untuk mengontrol guru belajar secara mandiri sesuai kebutuhan.
Langkah ketiga membahas perencanaan intervensi terkait cara meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa dengan cara membuat kegiatan khusus literasi numerasi yang dijadwalkan setiap minggunya. Langkah selanjutnya memberikan pelatihan kepada guru mengenai pembelajaran diferensiasi dengan cara memanfaatkan hasil asesmen awal siswa dan gaya belajar siswa. Aksi selanjutnya kami melakukan observasi pada guru di kelas dengan menggunakan tahap-tahap observasi yang ada di pengelolaan kinerja ruang DTK. Pengawas juga membantu kami untuk melakukan refleksi kepada semua program yang sudah kami lakukan, termasuk melakukan wawancara kepada semua guru secara bertahap terhadap rencana pembelajaran, asesmen, dan kendala-kendala guru di lapangan. Aksi saya untuk mengalahkan perasaan insecure kepada teman-teman atas kevalidan saya dalam mementoring teman-teman lain, saya berusaha mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi diri saya. Selain itu, saya juga melakukan pengimbasan di berbagai MGMP mulai dari SD sampai dengan SMP. Setelah dilakukan beberapa aksi di atas dengan mengoptimalkan komunitas belajar, maka dampak yang terlihat ada peningkatan dari hasil data rapor pendidikan, mulai dari data indikator literasi dan numerasi, kualitas pembelajaran, dan indikator refleksi dan perbaikan. Hal tersebut terlihat jelas pada tahun 2022, kompetensi literasi pada level 3 mencapai 50,88 dan pada tahun 2025 mencapai 64,09. Begitu juga terjadi pada numerasi kompetensi L2 menerapkan pada tahun 2022 mencapai 49,99 dan terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2025 yaitu 57,30. Dampak pada kualitas pembelajaran pun juga terjadi peningkatan terutama pada refleksi atas praktik yang tahun 2022 52,50 dan terjadi peningkatan secara drastis pada tahun 2025 yaitu 66,47. Pada item metode pembelajaran juga terjadi peningkatan dari 54,34 dari tahun 2022 dan mencapai 60,00 pada tahun 2025. Demikianlah perjuangan saya dalam mempelopori dan mengoptimalkan komunitas belajar yang saya lakukan di sekolah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang berdampak pada indikator peningkatan literasi dan numerasi. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi sekolah dan rekan-rekan guru dimanapun berada.